Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat Mu'ad dimanapun kita berada, tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan selain kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala karunia serta nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat iman yang mungkin kita sudah Islam sejak lahir, jadi kita tidak perlu untuk mencarinya. Yang kedua, nikmat sehat. Kemudian yang ketiga yaitu nikmat waktu dan kesempatan, sehingganya Allah masih sampaikan kita kepada bulan Ramadan ini. Bulan yang hanya ada 1 tahun sekali, dan bulan yang para sahabat pun menunggu-nunggunya dan sangat berdoa untuk bisa bertemu dengan Ramadan ini. Maka tidak ada kata yang lebih pantas selain kata Alhamdulillah, karena kita semua dapat merasakannya dan dapat bertemu kembali dengan Ramadan. Tak lupa bahwa kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW yang selalu kita banggakan dan kita patut menjadikannya contoh, yang semoga dengan wasilah-wasilah sunnahnya kita dapat bertemu beliau di Telaga Kausar. Amin. Sahabat Mu'ad dimanapun kalian berada, menyampaikan dan menyambung dari Al-Imam Ibnu Qudamah yang membahas di kitabnya yaitu Mukhtasar Qasidin, tentang ternyata beberapa level puasa itu terbagi menjadi 3. Beberapa golongan orang berpuasa itu dibagi menjadi 3, apa saja, yaitu yang pertama adalah, ini adalah puasanya orang-orang awam. Sebagai muslim, mungkin ini bisa menjadi refleksi bagi diri kita. Adakah di level mana puasa kita? Apakah di level pertama, kedua, atau ketiga? Yang pertama adalah puasanya orang awam. Seperti apa? Yaitu seperti mereka yang hanya menahan lapar, menahan dahaga, dan kemudian tidak berhubungan bagi yang sudah menikah. Dalam artian mereka masih mengerjakan hal-hal yang Allah larang lainnya. Hanya mereka tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan. Tapi mereka masih mengerjakan dosa yang lainnya. Nah, ini puasa orang yang seperti ini dikhawatirkan tidak diterima oleh Allah. Ketika kita berkaca pada hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang berpuasa
namun dia tidak sama sekali meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak menerima dan tidak butuh puasa mereka yang hanya menahan lapar dan dahaga saat itu juga. Jadi ini bisa menjadi refleksi bagi diri kita semua, apakah kita berpuasa hanya sekedar untuk menahan lapar, minum, dan tidak berhubungan saja bagi yang sudah berumah tangga. Oke, yang kedua yaitu bagaimana dengan tingkatan orang-orang khusus. Setelah yang pertama tingkatan orang awam, yang kedua adalah tingkatan puasanya orang-orang khusus. Baik, puasanya orang-orang khusus ini mereka mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh puasanya orang-orang awam. Dalam artian mereka menahan lapar, mereka menahan dahaga atau hausnya, dan mereka juga tidak berhubungan bagi yang sudah menikah. Oke, dan ini menjadi sesuatu yang perlu digarisbawahi apabila secara syariat orang yang sudah halal saja tidak boleh berhubungan, padahal hukum awalnya mereka dihalalkan, apalagi memang yang mereka tidak menikah. Jadi memang seperti itu benar-benar diharamkan dalam Islam. Baik, kembali kepada topik kita, bahwa puasanya orang-orang khusus itu melebihi puasanya orang awam, karena mereka selain mereka menahan lapar, menahan haus, dan mereka tidak berhubungan, juga mereka menjaga atau mengkontrol tubuh mereka untuk tidak melakukan dosa. Artinya apa? Mereka menahan mata mereka dari apa yang Allah larangkan. Mereka menahan telinga mereka dari mendengarkan apa yang Allah tidak suka. Kemudian mereka menahan tangan mereka. Mereka menahan lisan mereka dari menyakiti orang lain, dari berkata rofas atau berkata-kata kotor. Jadi level kedua ini jauh lebih di atas daripada level pertama yang kita sebut dengan, bukan yang kita sebut, yang Imam Al-Ibnu Qudamah telah menyebutkan di bukunya, bahwa ini dari yang kedua ini mungkin kita sudah bisa merefleksi diri kita, karena memang hanya kita yang tahu tentunya, dan Allah, sebatas apa dan sejauh apa kita telah beribadah dan telah mengusahakan puasa kita. Sahabat sekalian, yang ketiga, dan ini level yang paling tinggi menurut Imam Al-Ibnu Qudamah, bahwa ini adalah puasanya orang-orang yang melebihi terkhusus seperti yang level 2. Bahwa seperti ketika orang awam tadi hanya menahan dari haus dan lapar, dan yang kedua mereka menahan dari segala bentuk dosa dari anggota badan mereka, dan yang ketiga adalah mereka mempuasakan hati mereka. Jadi tidak hanya mereka menahan dari beberapa perbuatan yang disebabkan oleh anggota-anggota badan yang menyebabkan dosa, tapi mereka juga memikirkan amalan hati. Dan kenapa amalan hati ini disebut adalah level tertinggi? Karena ketika mereka sudah mereka bukan lagi berpikir tentang sehari sudah berapa jus, atau kapan waktu berbuka, atau kapan waktu sahur, namun mereka sudah ada di level kebersihan hati. Sudah membicarakan niat yang selalu bersih, hati yang kemudian tidak ada prasangka dan suudzon. Bahwa ketika orang yang sudah amalan batinnya itu mereka kerjakan, pasti yang amalan zahirnya atau yang amalan nampaknya itu pasti tercover. Jadi orang yang sudah mengerjakan amalan hati dipastikan amalan zahirnya pasti baik, namun orang yang amalan zahirnya atau amalan nampaknya, seperti kita tahu bahwa kita menyakiti orang, kita berkata kotor, kemudian kita mencuri atau sebagainya, itu amalan yang atau perbuatan buruk yang nampak. Namun amalan hati ini benar-benar tidak nampak, sehingga amalan hati ini bisa menjadi benar-benar menjadi tolak ukur seseorang, bahwa ketika sudah mengerjakan amalan hati, maka amalan yang nampak pasti sudah tercover. Sekali lagi, untuk sahabat sekalian, ini saatnya kita merefleksi diri kita. Selagi
Ini masih di awal bulan Ramadan, tidak ada kata terlambat, dan mari kita saling mengingatkan dan saling mengintrospeksi diri. Sudah sejauh mana, sudah berusaha sekeras apa, karena sekali lagi hanya kita dan Allah yang tahu. Mari sama-sama kita memperbaiki. Semoga Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin, dan semoga kita semua bisa menilai sudah berada di tingkat level apa puasa kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari saya pribadi. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.